Selamat siang buat kita semuanya. Perkenalkan nama saya Jessica Octavia Hutagaol dengan NIM 2225101000. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai memori internal. Memori internal. Kemampuan komputer yang paling menakjubkan adalah kecepatannya. Komputer dapat melakukan suatu operasi dasar, seperti misalnya perhitungan, pertambahan, atau pengurangan dalam waktu yang sangat cepat. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data yang disimpan. Istilah store atau storage digunakan untuk memori, meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjukkan pada penyimpanan disket. Memori digunakan sebagai tempat informasi dibaca dan ditulis. Memori terdiri atas memori internal dan memori eksternal, di mana memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor atau register yang terdapat di dalam prosesor, cache memori, dan memori utama berada di luar prosesor. Memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti input-output, salah satunya disket dan hard disk. 1. Sistem memori komputer. Untuk mempelajari sistem memori secara keseluruhan, harus mengetahui karakteristik kuncinya. Karakteristik penting sistem memori terdapat dalam tabel yang di bawah. Karakteristik pertama yaitu lokasi. Lokasi terbagi menjadi 3 macam, yaitu CPU. Yang kedua, internal, memori yang berada di luar chip, namun mengaksesnya langsung oleh prosesor. Yang ketiga, eksternal, dapat diakses oleh prosesor melalui piranti input-output. Yang kedua, kapasitas, terbagi menjadi dua, yaitu ukuran word dan jumlah word-nya. Yang ketiga, satuan transfer, word dan block. Ada 3 konsep yang berhubungan dengan satuan transfer, yaitu satu word merupakan satuan alami organisasi memori, yang kedua addressable units, dan yang ketiga unit of transfer, jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Yang keempat ada metode akses, sequential access itu secara berurut, direct access itu secara langsung, random access itu secara acak dan bersifat sementara, associative access yang keempat. Karakteristik yang kelima adalah kinerja. Terbagi menjadi 3, yaitu access time, waktu akses, cycle time, putaran, transfer rate, transfer per word, dan per block. Yang karakteristik ke-6, tipe fisik. 1. Semikonduktor. 2. Magnetik. Magnetik yang termaksud memori magnetik yaitu hard disk. Yang terakhir, karakter fisik. Yang pertama, volatile dan non-volatile. Volatile itu bersifat sementara dan non-volatile itu bersifat permanen. Yang kedua, irreversible dan non-irreversible. Irreversible itu bersifat sementara, bisa dihapus, contohnya data yang di hard disk, dan non-irreversible permanen, contohnya ROM. Dua, memori utama. Memori utama merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpanannya bisa jutaan susunan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Data yang disimpan pada random access memory atau yang disebut dengan RAM, read-only memory yang disebut dengan ROM, CMOS memory, virtual memory. Memori utama ini bersifat volatile, artinya data yang disimpan bersifat sementara dan dipertahankan oleh sumber-sumber listrik. Apabila sumber listrik dimatikan, maka datanya akan hilang. Memori utama digunakan sebagai media penyimpanan data yang berkaitan dengan CPU atau perangkat input-output. Fungsi dari memori utama, address bus, pertama kali mengontak komputer yang disebut memori, yang dapat diakses oleh CPU dalam melakukan salah satu dari proses membaca atau read, atau menuliskan, menyimpan, atau write.
ke memori tersebut. Memori diistilahkan juga sebagai memori utama. Memori dapat dibayangkan sebagai suatu ruang kerja bagi komputer, dan memori juga menentukan terhadap ukuran dan jumlah program yang biasa juga jumlah data yang bisa diproses. Memori terkadang disebut sebagai primary storage, primary memory, main storage, main memory, internal memory. Memori berfungsi menyimpan sistem aplikasi, sistem pengendalian, dan data yang sedang beroperasi atau diolah. Semakin besar kapasitas memori akan meningkatkan kemampuan komputer tersebut. Memori diukur dengan KB atau kilobyte atau MB, megabyte. RAM merupakan bagian memori yang bisa digunakan oleh para pemakai untuk menyimpan program dan data. Yang ketiga, cache memory. Memori utama yang digunakan sistem komputer pada awalnya dirasakan masih lambat kerjanya dibandingkan dengan kerja CPU, sehingga perlu dibuat sebuah memori yang dapat membantu kerja memori utama tersebut. Sebagai perbandingan waktu akses memori cache lebih cepat 5-10 kali dibandingkan memori utama. Cache berisi salinan sebagian isi memori utama. Pada saat CPU membaca sebuah word memory, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word tersebut berada di cache. Jika word memory terdapat di cache, maka akan dikirimkan ke CPU yang dikenal sebagai proses HIT. Sedangkan bila tidak ada, maka blok memori utama yang terdiri dari sejumlah word tetap akan diletakkan atau dikopikan di cache yang dikenal sebagai proses MISS, dan selanjutnya dikirimkan ke CPU. Elemen-elemen rancangan cache yang pertama, kerja memori utama. Semakin besar ukuran cache, maka semakin besar jumlah gerbang atau gate yang dapat pada pengalamatan cache. Akibatnya, cache yang berukuran besar cenderung lebih lambat dibandingkan cache yang berukuran kecil. Yang kedua, fungsi pemetaan atau mapping. Saluran cache lebih sedikit jumlahnya jika dibandingkan saluran blok memori utama, sehingga perlu algoritma untuk pemetaan blok-blok memori ke dalam saluran cache, dan juga alat untuk menentukan blok memori utama yang sedang memakai saluran cache. Pemilihan fungsi pemetaan secara langsung, asosiatif, dan asosiatif set akan menentukan bentuk organisasi cache. Yang ketiga, pemetaan langsung. Teknik paling sederhana yaitu memetakan masing-masing blok memori utama hanya ke sebuah saluran cache saja. Fungsi pemetaan mudah diimplementasikan dengan menggunakan alamat. Cache diakses dengan menggunakan alamat memori utama dianggap terdiri dari 3 field, yaitu take, line, dan word. Kekurangannya yang utama adalah terdapat lokasi cache yang tetap bagi sembarang blok-blok yang diketahui. Yang keempat, pemetaan asosiatif mengatasi kekurangan pemetaan langsung dengan cara mengizinkan setiap blok memori utama untuk dimuat ke sembarang saluran cache. Dalam hal ini, cache control logic menginterpretasikan alamat memori hanya sebagai sebuah field take dan field word. Field take secara unik mengidentifikasikan suatu blok memori utama. Untuk menentukan apakah suatu blok berada di dalam cache, maka cache control logic harus secara simultan memeriksa setiap tag saluran yang sesuai. Dengan pemetaan asosiatif, terdapat fleksibilitas penggantian blok ketika sebuah blok dibaca ke dalam cache. Kekurangan pemetaan ini adalah kompleksitas serangkaian yang diperlukan untuk menguji teks seluruh saluran cache secara paralel. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai memori internal. Memori eksternal akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Catherine Debara Sitompul dengan NPM 222510148.
Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu memori eksternal. Sebelum masuk ke memori eksternal, memori pada komputer itu terbagi menjadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Dan materi yang saya bawa adalah memori eksternal. Definisi memori eksternal tersendiri adalah memori yang menyimpan data dalam media fisik berbentuk kaset atau disk, atau bisa disebut juga dengan hardware perangkat keras. Agar tetap mengaliri transistor sehingga tetap dapat menyimpan data, maka itu harus dilakukan penjagaan setiap beberapa saat atau yang biasa disebut dengan refreshing. Tetapi proses ini memakan waktu yang lebih banyak daripada kinerja statik RAM. Bagian dari memori eksternal ada multiple disk. Multiple disk itu ada hard disk, ada flash disk, ada floppy disk, ada CD-ROM, dan CDR. Pertama kita akan membahas hard disk. Hard disk disebut juga dengan cangkram keras berbentuk piringan hitam yang terbuat dari aluminium dan dilapisi bahan magnetik. Hard disk adalah komponen utama dari PC untuk sistem operasi. Komponen bagian dari hard disk terdiri dari sebuah jarum untuk membaca data di cakram, mempunyai kapasitas lebih besar dari floppy disk. Kecepatan putarannya pun bervariasi, ada yang 5.400 putaran per menit, bahkan sampai 7.200 putaran per menitnya. Kemampuan hard disk tersendiri biasanya itu ditentukan oleh banyaknya data yang disimpan. Dan besarnya pun bervariasi, ada yang 1,2 giga bahkan sampai 80 giga. Hard disk terdiri menjadi dua, yaitu IGE disk atau Integrated Driver Electronic dan SCSI disk, Small Computer System Interface. Kita bisa baca sendiri di sini. Dan selanjutnya kita akan masuk ke flash disk. Flash disk adalah piranti penyimpanan dari floppy driver jenis lain yang mempunyai kapasitas memori 128 MB dengan menggunakan kabel interface jenis USB. Sangat praktis dan ringan dengan ukuran berkisar 96 kali 32 mm dan bagian belakang bentuknya agak berjur keluar. Digunakan untuk tempat penyimpanan baterai jenis AAA dan terdapat port USB yang disediakan penutupnya yang bentuknya sama dengan bodi utamanya dan juga mempunyai layar LCD yang berukuran 29,5 kali 11 mm. Flash disk sendiri dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti sebagai penyimpanan atau storage, sebagai MP3 player, sebagai voice recording, sebagai VM tuner atau radio. Pada teknologi masa kini, flash memory mengalami perkembangan penyimpanan data dengan kapasitas menjadi 512 MB hingga 1 GB dan dengan ukuran sekitar 18 kali 16,5 kali 7,5 mm yang mempunyai kemampuan transfer data sekitar 480 Mbps sehingga untuk penggunaan file dengan memori 120 MB dapat melakukan pembacaan sekitar 88 Mbps dan untuk penulisan data sekitar 5 Mbps. Flash disk sendiri mempunyai kemampuan transfer data untuk penulisan mencapai 350 kbps, sedangkan untuk pembacaan mencapai 665 kbps. Selanjutnya kita masuk ke floppy. Dengan perkembangan komputer pribadi, maka diperlukan media untuk mendistribusikan software maupun pertukaran data. Dan solusinya ditemukan di disket atau floppy disket oleh IBM.
Disket juga mempunyai karakteristik, yaitu heat menyentuh permukaan disk saat membaca ataupun menulis. Hal ini menyebabkan disket tidak tahan lama dan sering rusak. Maka dari itu, untuk mengurangi kerusakan atau aus pada disket, dibuat mekanisme penarikan heat dan menghentikan rotasi disk ketika heat tidak melakukan operasi baca dan tulis. Namun akibatnya, waktu akses disket cukup lama. Di sini terdapat gambar pada disket atau floppy disk. Ini bagian starter motor, dan ini bagian worm, ini head carrier, dan di sini adalah driver motornya. Ini dan di sini bagian read atau write head, dan tracknya berada di sini. Read word-nya itu adalah ini bagian runcing jarum pada piringan hitam, dan track disk-nya itu adalah piringan hitamnya. Selanjutnya kita masuk ke CD-ROM. Compact disk atau read-only memory. Compact disk read-only memory. CD-ROM merupakan generasi CD yang diaplikasikan sebagai media penyimpanan data komputer yang dikenalkan pertama kali oleh Philips dan Sony pada tahun 1948. CD-ROM merupakan generasi CD yang diaplikasikan sebagai media penyimpanan data komputer yang dikenalkan pertama kali oleh Philips dan Sony pada tahun 1984 dalam publikasinya, yang dikenal dengan sebutan Yellow Book. Perbedaan utama dengan CD dan CD-ROM player lebih kasar dan memiliki perangkat pengoreksi kesalahan untuk menjamin keakuratan transfer data ke komputer. Secara fisik, keduanya dibuat dengan cara yang sama, yaitu terbuat dari resin. Contohnya polikarbonat, dan dilapisi dengan permukaan yang sangat refleksi seperti aluminium. Penulisan dengan cara membuat lubang mikroskopik sebagai representasi data dengan laser berintensitas tinggi. Pembacaan menggunakan laser berintensitas rendah untuk menerjemahkan lubang mikroskopik ke dalam bentuk data yang dapat dikenali komputer. Selanjutnya kita masuk ke CDR, Compact Disk Record Glass. Secara fisik, CDR merupakan CD polikarbonat kosong berdiameter 120 mm sama seperti CD-ROM. Perbedaannya adalah adanya alur-alur untuk mengarah laser saat penulisannya. CDR dipublikasikan dalam buku tersendiri yang memuat spesifikasi teknisnya yang dikenal dengan Orange Book. Buku ini dipublikasikan pada tahun 1989. Terdapat format pengembangan, yaitu ditemukan seri CD-ROM A yang memungkinkan penulisan CDR secara inkremental sehingga menambah fleksibilitas produk ini. Kenapa hal ini bisa dilakukan? Karena sistem ini memiliki multi-track dan setiap track memiliki VO. Kenapa hal ini bisa dilakukan? Karena sistem ini memiliki multi-track dan setiap track memiliki VOTC, volume table of content, tersendiri. Berbeda dengan model CD-ROM sebelumnya yang hanya memiliki VOTC tunggal pada permulaan saja. Yang kedua ada RAID, Redundancy Array of Independent Disks, yang merupakan organisasi disk memori yang mampu menangani beberapa disk dengan sistem akses paralel, dan redundansi ditambahkan untuk meningkatkan reliabilitas. Karena kerja paralel inilah dihasilkan resultan kecepatan disk yang lebih cepat.
RAID juga mempunyai karakteristik umum disk, yaitu RAID adalah sekumpulan disk driver yang dianggap sebagai sistem tunggal disk. Data didistribusikan ke driver physics array. Kapasitas redundant disk digunakan untuk menyimpan informasi paritas yang menjamin recoverability data ketika terjadi masalah atau kegagalan disk. Jadi, RAID merupakan salah satu jawaban masalah kesenjangan kecepatan disk memori dengan CPU dengan cara menggantikan disk berkapasitas besar dengan sejumlah disk berkapasitas kecil dan mendistribusikan data pada disk tersebut sedemikian rupa sehingga nantinya dapat dibacakan kembali. RAID sendiri mempunyai tingkatan dari tingkatan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita bisa melihat sendiri dan kita bisa baca sendiri materinya nanti, share aja di Google. Dan yang ketiga ada optical disk. Mulai tahun 1983, sistem penyimpan data di optical disk mulai diperkenalkan dengan diluncurkannya digital audio compact disk. Setelah itu berkembanglah teknologi penyimpanan pada optical disk, baik CD audio maupun CD-ROM. Memakai teknologi yang sama, yaitu sama-sama terbuat dari desain atau polikarbonat. Kemajuan terbaru dari optical disk ini adalah disk yang dapat ditulis ulang. Pada sistem ini, energi laser digunakan secara bersama-sama dengan prinsip medan magnet untuk menulis dan membaca informasi. Pada proses tulis, laser memanasi titik pada disk yang hendak diproses. Kemudian setelah itu, medan magnet dapat mengubah arah ke medan titik tersebut, sementara temperaturnya ditingkatkan. Karena proses tersebut tidak mengubah disk secara fisik, maka proses penulisan dapat dilakukan berulang-ulang. Pada proses baca, arahan magnet yang telah dipolarisasi tersebut akan membelokkan sinar laser dengan arah tertentu, sehingga terrefleksikan dan dideteksi oleh fotosensor yang kemudian dikonversikan menjadi digital. Selanjutnya, yang terakhir ada pita magnetik. Sistem pita magnetik menggunakan teknik pembacaan dan penulisan yang identik dengan sistem disk magnetik. Medium pita magnetik berbentuk track parallel. Sistem pita lama berjumlah 9 buah track sehingga memungkinkan penyimpanan 1 byte sekali simpan dengan 1 bit paritas pada track sisanya. Berikut adalah gambar blok tersebut yang dipisahkan oleh gap yang disebut dengan interrecord gap. Ini ada track 1 sampai track 9. Dan di sini ada physical record dan ini ada interrecord gap. Jadi pita magnetik merupakan perangkat sequential access. Kit harus menyesuaikan letak record yang akan dibaca ataupun akan ditulis. Kecepatan putaran pita magnetik adalah rendah sehingga transfer data menjadi lambat. Saat ini pita magnetik mulai ditinggalkan dan digantikan oleh jenis-jenis produk CD, seperti CD-R dan CD-ROM yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Dan sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.